menghadapi berbagai masalah dalam rumah tangga. Tapi tuh ya, apa alasan seseorang untuk memutuskan dia nikah muda? Mungkin kalau zaman now ya, anak-anak zaman now, FOMO gitu ya bahasanya. Atau mungkin bisa juga dia capek ditanyain kapan nikah terus gitu ya kan. Atau ini ada beberapa alasan seperti menghindari muda-mudi dari perzinahan. Kabar mengenai perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah yang cukup mengejutkan publik ternyata sudah diperingatkan oleh peramal ini. Serta, orang terdekat Ruben Onsu belak-belakan bilang Betran Peto kesulitan bergaul dengan temannya usai kabar miring kedekatannya dengan Sarwendah. Kedua informasi tersebut menjadi berita tren terpopuler di tvnews.com pada Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Seperti apa informasi mengenai kedua berita tersebut? Simak rangkumannya berikut ini. Kabar perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah cukup membuat publik heboh. Padahal sosok peramal, Jeng Nimas sudah berkali-kali peringatkan tetap pertahankan pernikahannya. Namun Ruben tetap bersikeras untuk melanjutkan perceraian tersebut. Jeng Nimas mengungkapkan prediksi mengenai nasib Ruben Onsu pasca perceraian dengan Sarwendah. Pada awal perceraian, Ruben Onsu masih terlihat mampu mengatasinya meski terjadi perubahan besar dalam hidupnya. Walau sudah bercerai, ternyata ini masih sayang kepada Sarwendah dan anak-anaknya ya, masih sayang di sini, ungkap Jeng Nimas. Kabar mengejutkan datang dari keluarga Onsu, khususnya dari Sarwendah dan Betran Peto. Dalam live streaming di TikTok, muncul rumor mengenai hubungan spesial antara Betran Peto, atau yang akrab disapa Onyo dengan Shannon. Hal ini tentunya membuat gempar para penggemar dan netizen. Bagaimana tidak, Onyo adalah salah satu idola remaja yang memiliki banyak penggemar. Sarwendah, yang dikenal sebagai ibu yang tegas dan penyayang, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan berbagai spekulasi yang beredar. Sarwendah menyatakan bahwa hubungan antara Betran Peto dan Shannon hanyalah sebatas teman. Shannon dan Onyo itu beneran temanan, mereka hanya teman. Shannon itu bukan tipenya Onyo, ujar Sarwendah dengan tegas. Klarifikasi ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Betran Peto sebelumnya. Dalam sebuah video, Onyo mengatakan, "Bukan, saya dan Shannon tidak mempunyai hubungan apapun. Saya dan Shannon hanya sekedar teman." Pernyataan ini diucapkan setelah Thalia, adik Betran, menggambar wajah seorang cewek dan memberikannya kepada Onyo. Hal ini memicu perdebatan kecil ketika Onyo bertanya, "Ci, kok gambar cewek sih?" Dan host yang berada di sebelah mereka mengomentari, "Kan gambar Shannon." Menyadari situasi yang bisa melebar, Onyo segera meralat, "Bukan, saya dan Shannon tidak mempunyai hubungan apapun. Saya dan Shannon hanya sekedar teman." Pernyataan ini ditujukan agar tidak ada kesalahpahaman yang bisa mengganggu privasi keduanya. Sarwendah juga menambahkan, Shannon itu bukan tipenya Onyo. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa setiap orang memiliki tipe ideal masing-masing, dan Shannon bukanlah tipe ideal Betran Peto. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Sarwendah membocorkan bahwa sebenarnya Onyo sudah dekat dengan seseorang yang lain. "Onyo mah udah, ada yang lain," ungkap Sarwendah. Pernyataan ini tentunya membuat para penggemar penasaran tentang siapa sosok wanita yang sedang dekat dengan Onyo saat ini. Sarwendah telah memberikan sedikit kebebasan kepada Onyo untuk dekat dengan seorang wanita. Mungkin bukan dalam kategori pacaran, melainkan teman dekat. Mungkin ini adalah harapan Sarwendah agar para penggemar tidak terlalu mengatur hidup Onyo, melainkan membiarkannya berkembang dan menentukan nasibnya sendiri. Meski nanti Onyo sudah memiliki pacar, Sarwendah tampak yakin bahwa Onyo akan berkomitmen dan tidak akan mengganggu pendidikan serta karirnya. Sebagai ibu, Sarwendah percaya bahwa Onyo tahu batasan dalam menjalani hidupnya. Kehebohan ini bermula ketika Thalia atau yang akrab disapa Cici menggambar wajah seorang cewek dan memberikannya kepada Onyo.
Onyo yang merasa sedikit heran kemudian bertanya, "Ciko gambar cewek sih? Gambar cowok dong." Ternyata, Thalia memiliki alasan manis di balik gambarnya. Ia mengatakan, karena adik-adiknya Onyo cewek, makanya Cici gambarin wajah cewek untuk Onyo. Ada kejadian lucu ketika Onyo meminta Thalia untuk menggambar wajah cowok, dan Thalia merespon, "Oke Cici akan gambarin, tapi jangan lupa bayaran." Onyo yang terkejut kemudian berkata, "Aku kan Kokomuchi. Kenapa minta bayaran?" Thalia dengan santainya menjawab, "Bisnis is bisnis." Sarwenda berharap agar para penggemar bisa lebih bijak dalam menanggapi kehidupan pribadi Onyo. Sebagai seorang ibu, Sarwenda selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, termasuk Betran Peto. Dia percaya bahwa Onyo tahu batasan. Oleh karena itu, dia meminta agar para penggemar tidak terlalu mengatur hidup Onyo, melainkan membiarkannya menjalani hidupnya dengan bahagia dan bebas menentukan pilihannya sendiri. Dengan klarifikasi ini, diharapkan rumor tentang hubungan spesial antara Betran Peto dan Shannon bisa mereda. Sarwenda sudah menjelaskan dengan jelas bahwa Onyo dan Shannon hanya teman, dan Onyo sedang dekat dengan wanita lain yang belum diungkapkan identitasnya. Semoga para penggemar dapat memahami dan mendukung keputusan Onyo serta keluarganya. Yang penting adalah kebahagiaan dan perkembangan Onyo sebagai individu, tutup Sarwenda. Perceraian adalah salah satu fase kehidupan yang paling berat. Dan hal ini juga dialami oleh Sarwenda setelah berpisah dengan Ruben Onsu, dalam video unggahan di kanal YouTube Jeng Nimas pada tanggal 13 Juli tahun 2024. Prediksi mengenai nasib Sarwenda pasca perceraian dengan Ruben Onsu diungkapkan secara mendetail. Bagaimana Sarwenda mengatasi perceraian ini, dan apakah ada harapan baru untuk kehidupan cintanya di masa depan? Menurut Jeng Nimas, Sarwenda akan menghadapi masa-masa sulit di awal perceraian. Kartu pertama yang keluar adalah simbol 6 tongkat bendera merah, melambangkan di mana Sarwenda setelah bercerai dengan Ruben Onsu dia akan gigih berusaha untuk mengatasi masalah-masalah di dalam kehidupannya, ujar Jeng Nimas. Simbol ini menunjukkan bahwa Sarwenda harus bekerja keras untuk menata kembali hidupnya setelah berpisah dengan Ruben. Sebagai seorang single parent, tantangan ini